Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih melanjutkan bab yang kemarin, yaitu bab aturan sinus dan kosinus. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang aturan kosinus. Nah, untuk aturan kosinus ini, misalkan di sini ada segitiga sembarang, yaitu adalah segitiga ABC, di mana di titik A, di depan titik A atau sudut A ini, maka sisinya adalah sisi A. Di depan sudut B, maka ini adalah sisinya sisi B. Kemudian di depan sudut C, maka di sini adalah sisi C. Nah, rumus yang pertama itu yang diketahui ada dua sisi dan satu sudut. Di sini yang diketahui adalah sisi B dan sisi C. Nah, kemudian rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Jadi untuk aturan kosinus ini pasti yang diketahui adalah dua sisi dan satu sudut yang diapitnya. Nah, untuk yang rumus yang pertama itu kan sisinya adalah sisi B dan sisi C. Kemudian maka sudut yang diapitnya yaitu adalah sudut A, sehingga rumusnya di sini ada kosinus A-nya. Kemudian dari rumus ini bisa diturunkan untuk mencari kosinus A, yaitu adalah seperti ini. Kosinus A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat dibagi dengan 2BC. Di sini adalah pindah ruas sehingga ketemu rumus seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, di sini yang diketahui adalah sisi A dan sisi C, maka sudutnya adalah sudut B. Nah, kita lihat di sini kan sisi A dan sisi C. Kemudian sudut yang diapitnya yaitu adalah sudut B. Kemudian dari rumus ini bisa diturunkan rumus untuk mencari cos B, yaitu cos B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min B kuadrat dikurangin dengan 2BC. Nah, untuk yang ketiga, di sini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2BC kosinus B. Di sini sisi-sisi yang diketahui yaitu adalah sisi A dan sisi B. Sisi A dan sisi B. Nah, untuk sudut yang diapitnya yaitu adalah sudut C, sehingga di sini rumusnya ada cos C-nya. Kemudian dari rumus ini bisa diturunkan menjadi cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat dibagi dengan 2BC. Jadi ciri-ciri dari aturan kosinus tadi yaitu adalah diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapitnya. Jika ada soal yang diketahuinya dua sisi dan satu sudut yang diapitnya, maka menggunakan aturan kosinus. Nah, di sini contohnya yaitu kan ada sebuah segitiga sembarang, kemudian diketahui panjang sisi-sisinya yaitu adalah 7 cm dan 8 cm, kemudian sudut yang diapitnya yaitu adalah 120 derajat. Nah, di sini kita disuruh menentukan atau mencari panjang sisi X ini. Karena di sini diketahui sisi-sisi dan sudut yang diapitnya, maka kita menggunakan aturan kosinus. Caranya yaitu adalah berarti X kuadrat itu akan sama dengan 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangin 2 kali 7 kali 8 dikalikan dengan kosinus 120 derajat. 7 kuadrat hasilnya adalah 49. Kemudian 8 kuadrat yaitu adalah 64. 2 kali 7 kali 8 itu hasilnya adalah 112. Nah, untuk kosinus 120 ini adalah berada di kuadran 2. Nah, kita ingat bahwa nilai kosinus yang berada di kuadran 2 itu bernilai negatif. Kemudian kosinus 120 derajat ini itu akan sama dengan kosinus 180 dikurangin dengan 60 derajat
atau sama dengan kosinus dari 60 derajat. Nah, nilai dari kosinus 60 derajat yaitu adalah setengah. Kenapa negatif? Karena ini tadi berada di kuadran 2 dan nilainya adalah negatif. Kemudian kita jumlahkan semuanya ini, ketemu hasilnya adalah 169. X kuadrat itu sama dengan 169. Sehingga X-nya itu adalah akar dari 169, ketemu X-nya adalah 13 cm. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, diketahui rusuk-rusuk suatu segitiga itu adalah 7 cm, 8 cm, dan 9 cm. Hitunglah besar sudut di hadapan rusuk 9 cm. Nah, misalkan di sini A-nya itu adalah 7 cm, B-nya 8 cm, dan C-nya itu adalah 9 cm. Nah, maka untuk mencari rusuk yang di hadapan 9 cm, berarti kan rusuk sudut C. Maka cos C itu akan sama dengan 9 kuadrat ditambah cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat min 2AB. Kita masukkan A-nya adalah 7, maka 7 kuadrat, B-nya adalah 8, maka di sini 8 kuadrat dikurangi C kuadrat yaitu adalah 9 pangkat 2 dibagi 2AB. 2 kali 7 kali 8 ketemu 2/7 atau dibuat desimal adalah 0,2857. Nah, kemudian ini cara mencari sudutnya itu yang pernah Ustazah jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah menggunakan kalkulator. Kemudian nanti ketemu yaitu adalah 73,4 derajat. Jadi kalau kemarin kan sinus, maka sinus pangkat negatif 1 kalau di kalkulator. Nah, kalau kosinus maka tinggal kosinus pangkat negatif 1 kemudian ditulis nilai ininya, maka nanti ketemu sekian. Nah, untuk contoh yang ketiga, di sini ada segi 4. Di sini ada KA-nya 4 cm, KU-nya 4 cm, UA-nya belum diketahui, kemudian sudut A-nya adalah 45 derajat, AB-nya adalah 4 akar 2. Di sini kita disuruh menentukan panjang BO, panjang sisi ini. Nah, padahal kita bisa mencari panjang BU ini dengan menggunakan aturan kosinus dengan syarat bahwa sisi ini dan ini itu harus diketahui karena di sini sudutnya sudah ada. Nah, caranya maka kita harus mencari panjang dari AU terlebih dahulu. Nah, di sini Ustazah misalkan panjang BU ini itu adalah sisi A karena di depan sudut A. Kemudian AU ini karena berada di depan sudut B, maka misalkan sisi B, yang sini sisi B. Kemudian yang AB karena ini di depan sudut O, maka misalkan di sini adalah sisinya sisi O. Nah, yang langkah pertama kita lakukan yaitu kita harus mencari panjang AO atau panjang B-nya terlebih dahulu, yaitu adalah dengan menggunakan rumus Pythagoras, karena di sini ini segitiganya adalah segitiga siku-siku. Maka untuk mencari panjang AU dengan menggunakan rumus Pythagoras yaitu menjadi akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ketemu di sini 16 ditambah 9 yaitu adalah akar 25, maka AU-nya adalah 5 cm. Jadi AU atau panjang B ini yaitu adalah 5 cm. Nah, karena di sini sudah diketahui yaitu sininya 5, sini 4 akar 2 dan sudut yang diapitnya juga sudah diketahui, maka kita bisa langsung mencari dengan menggunakan rumus aturan kosinus. Nah, di sini kan BU tadi sama dengan A.
Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah U kuadrat kosinus A. 2BU kosinus A. Di sini kita masukkan B-nya itu adalah 5 kuadrat. U-nya 4 akar 2 kita kuadratkan dikurangin 2BU. 2 kali B-nya 5. Kemudian U-nya adalah 4 akar 2 dan dikalikan kosinus A, yaitu adalah 45 derajat. Di sini 5 kuadrat hasilnya adalah 25, 4 akar 2 hasil dikuadratkan hasilnya adalah 32. Kemudian ini dikalikan ketemunya 40 akar 2. Nah, di sini kosinus 45 derajat dengan menggunakan tabel sudut-sudut istimewa itu ketemunya yaitu adalah setengah akar 2. Kemudian kita jumlahkan, kita kurangkan sehingga 57 dikurangi 40 yaitu adalah A-nya adalah akar 17. Nah, demikian materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang aturan kosinus. Dan kalau aturan kosinus itu pasti diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapitnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang luas segi 4 dan segi n beraturan. Nah, silakan bisa kalian pelajari terlebih dahulu di rumah. Untuk pertemuan hari ini Ustazah cukupkan. Marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.